Mitsubishi Lancer CB5 GTI keluaran tahun 95. Simak terus. Yap, ini bukan Lancer Evo 3, tapi ini Lancer CB5 GTI atau CB5 GTI. Tapi no problem lah, kalau udah terlanjur banyak yang nyebut mobil ini tuh Evo 3. Dan memang banyak juga yang mengkonvert mobil ini menjadi Lancer Evo 3. Model Lancer ini masih kelihatan keren dan sporty sampai saat ini. Overall, mobil ini tuh kelihatan masih oke ya eksteriornya, mantep nih ownernya. Yang menjadi ciri khas mobil ini tuh adanya fog lamp pada bumper yang merupakan bawaan asli dari pabriknya. Dan adanya sayap belakang di bagasi yang juga merupakan bawaan asli dari pabriknya. Jadi, kalau dilihat dari samping dan belakang, mobil ini tuh nggak kelihatan plain dan jelas makin sporty. Di bagasi juga ada emblem Lancer GTI. Keren! Ciri khas lainnya adalah mobil ini sudah disbrake untuk roda depan dan juga roda belakangnya. Mantep guys. So, selain tampilannya jadi keren, jelas ini untuk mengimbangi performa mesinnya. Yap, kode mesin mobil ini yaitu adalah 4G93 dan mesinnya itu sudah DOHC. Mesin ini memiliki output 130-an horsepower dalam keadaan standar. Tenaga yang mantep untuk mobil yang berdimensi cenderung kompak ini. Mantep banget guys. Nah, kelihatan ya, mobil ini sudah diganti velgnya dan juga udah diceperin. Kita cek nih. Jarak bumper depan ke aspal jadi sejengkal tangan gue, tapi jari gue nggak bisa renggang. Jarak ban depan ke fender jadi 2 jari dan jari gue masih renggang. Jarak side skirt ke aspal jadi sejengkal dan jari gue masih bisa renggang. Jarak ban belakang ke fender, 3 jari gue nih guys. Jarak bumper belakang ke aspal, aman nih, masih jauh. Menurut gue, warna velgnya membuat mobil ini kelihatan jadi lebih sangar. Bronze tapi agak gelap gitu. Untuk velg, ukuran ban, dan juga nyeperinnya akan gue tanya ke ownernya di sesi interview. Knalpotnya juga kelihatan nih ya, udah diganti. Dan menurut gue size-nya sih pas ya untuk dilihat. Nggak kegedean, nggak kekecilan. Mantap. So, once again, ini mobil masih kelihatan keren dan ditunjang sama mesinnya yang juga kencang dari lahir. Nice! So, terus gimana caranya untuk ngerawat mobil ini? Kalau mau beli mobil ini tuh apa aja yang mesti dicek? Bensinnya pakai apa? Spare partnya masih ada nggak sih? Aduh, langsung aja deh ya, buat tanyain ownernya dalam interview di video berikut ini. Simak terus. Mas Indra, apa kabar? Baik. Wis, mantap. Makin keren aja loh, Mas. Wah, thank you. Lama nggak jumpa kita ya? Lama kita nggak ketemu. Akhirnya, mobil lo yang gue ngefans banget dari dulu nih. Tolong sebutin merek, tipe, dan tahun pembuatan mobil lo, Mas. Oke, mobil gua itu Lancer ya, keluaran Kramayuda. Itu tahun pembuatannya tahun 95. Jadi itu kalau orang ngomongnya itu Lancer Evo 3, tapi sebenarnya bukan. Itu Mitsubishi Lancer CB5. Dia 1800 cc, DOHC 16 valve gitu. Wih, gila. Berarti bukan Evo 3, cuman ini Lancer lokal yang speknya tinggi ya? Iya, dia termasuk untuk di level Lancer dia termasuk yang tertinggi pada tahunnya ya. Karena waktu itu ada CB2 itu 1500 masih karburator, dia 12 valve. Kalau nggak salah mesinnya itu 4G15. Nah, setelah itu keluar juga di versi injectionnya 4G92. Itu namanya Lancer CB4, kode engine-nya CB4, itu 1600 cc SOHC. Nah, di tahun 95 dan 96 kalau nggak salah terakhir keluar cuma 2 tahun itu, KTB ngeluarin bikin
yang kode mesinnya CB5, dia mesinnya 4G93 1800 cc DOHC. Gila, berarti mobil DOHC 1800 cc. 1800 cc. Mantap. Itu KTB lagi keren-keren itu bikin mobil-mobil sporty ya kan. Iya. Mas, dalam keadaan standar, horsepower-nya berapa? Torsinya berapa? Kalau torsi gue agak lupa ya itu berapa, tapi kalau horsepower itu kurang lebih dibandingin yang kalau yang CB4 itu kalau nggak salah sekitar 113 horsepower. Yang ini sekitar 137 horsepower. Gila. Standarnya. 137 horsepower ya. Hampir 140 itu ya. Hampir 140. Men, jauh banget asli. Ini mainan 90s yang keren nih mobil lo. Oke, Mas. Kalau ada orang pengen beli mobil ini, Mas, hal apa yang harus banget dicek, Mas? Mesinnya mungkin kayak kakinya atau apa? Oke, sebenarnya ini mobil kalau gue boleh bilang ya, ini mobil maintenance-nya murah sebenarnya. Oh iya? Sebenarnya maintenance-nya murah. Cuman maintenance-nya murah, pajaknya murah, terus bisa buat harian. Oh iya? Ya, selama lo nggak terlalu over modified, menurut gue itu bisa harian. Yang paling penting yang harus dicek itu pertama yang agak susah gitu ya carinya itu di sisi elektronik. Oh, elektronik ya? Elektronik itu yang paling penting itu ada idle up servo, Oke. airflow, Oke. sama TPS. Itu dari sisi elektronik. Nah terus dari sisi engine menurut gue yang paling penting itu ada HLA. Jadi dia karena nggak ada setelan klep ya, dia modelnya last adjuster, jadi otomatis adjust. Nah selama itunya sehat, ada beberapa metode kalau dilihat di Google banyak tuh gimana ngecek HLA yang baik. Selama itu baik, menurut gua itu udah cukup sih. Selebihnya kalau kayak kemudi, kayak kaki itu gampang diganti lah ya. Wah, gila. Easy replace lah. Ini info yang penting banget nih guys, gue baru tahu nih. Kalau misalkan elektronik nih Mas, kalau misalkan sampai rusak kayak TPS-nya apa segala macam tadi, itu kira-kira biaya perbaikan habis berapa, Mas? Nah kalau total elektronik 3 itu tadi mungkin karena ini nggak ada barunya ya, kecuali TPS pun kalau baru biasanya dia Jepang tapi bukan orisinil, karena orisinil barang-barang orisinil agak susah saat ini ya untuk kondisi saat ini. Cuman mungkin kalau copotan ya mungkin sekitar antara 4 sampai 5-an. 4 sampai 5 juta. Tiga komponen itu tadi. Oh mantap. Kalau untuk HLA Mas, itu kalau nggak salah hitungannya satuan deh. HLA tuh hitungannya satu ganteng itu lumayan tuh. Berapa tuh? HLA gue kurang tahu sebenarnya harga HLA, gue bukan kurang tahu, udah lupa gitu harga HLA. Tapi ini mobil selama gue pakai 11 tahun nggak ada masalah sampai sekarang HLA-nya. Sama sekali nggak ada masalah, nggak ada bunyi, nggak ada ngerentek sih. Kuncinya cuma satu sih, ganti oli teratur aja. Bener tuh. Ganti oli teratur sih. Setuju. Karena yang gue tahu nih Mas, tahu gue ya, HLA itu kalau udah masalah bunyi tek gitu kalau nggak salah ya. Oke. Dan satunya nih guys, harganya itu mahal, ratusan ribu kalau nggak salah satu biji. Iya lumayan lah, harganya lumayan tuh. Ini butuh 8 apa 4, gue lupa sih. HLA-nya. Total kalau nggak salah HLA ada berapa ya? Gue agak lupa ya. Ntar gue taruh di bawah deh, ntar gue. Ntar dicek ya. Setahu gue mahal tuh kalau kena. Kalau nggak salah 8 atau 8 ya? 8 kalau nggak salah sih. Pokoknya kalau tuh kena HLA-nya ganteng deh lo harganya. HLA lumayan. Mas, sekarang kita berangkat dari mesin dulu. Mesin ada lo modifikasi nggak? Kalau gue sebenarnya suka modifikasi, terutama gue main modifikasi di motor, tune-up. Cuman menurut gue ini mobil tanpa lo harus modifikasi, yang penting ini mesin sehat. Menurut gue ini udah cukup layak buat lo, ya mungkin lo mau jalan sedikit lebih kencang gitu ya, sedikit lebih kencang. Jadi gue untuk mobil ini gue nggak ada modifikasi engine gitu, cuman mungkin ada sedikit penghalusan di in-house sama exhaust ya, ada sedikit ya, cuman dihaluskan lah. Cuman menurut gue itu bukan modifikasi yang terlalu banyak. Tapi selebihnya standar ya. Kondisi saat ini sekarang mesin ini oversize 50. Oversize 50 untuk rekas oversize 25. Wih, mantep kondisi. Efeknya apa jadi tuh Mas? Horsepower lo naik, tarikannya lebih enteng atau gimana tuh? Nah, kalau itu sih, kalau kenaikan share ya dari 0 ke 50 nggak terlalu banyak karena ini sebenarnya kan kayak injectionnya juga masih bawaan gitu ya, kayak coil masih bawaan, yang masih standar semua lah. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan kenaikannya.
Kalau di sini nggak terlalu ini. Cuman ya standarnya dia udah cukup enak ya. Udah enak ya? Kalau menurut gue udah cukup enak sih. Oke. Terus kayak kabel busi kayak ganti tuh. Oh ya, kabel busi gue pakai Blue Fire. Blue Fire ya? Pakai Blue Fire. Itu karena sebenarnya kabel busi itu pakai yang murahan pun selama ini gue nggak ada masalah sebenarnya. Mau yang 300.000, 400.000 itu sebenarnya nggak masalah. Mau dipakai kenceng, mau dipakai pelan, harian nggak ada mas. Cuman umurnya nggak lama. Oke. Gitu. Sampai gue akhirnya pada sampai titik yang gue kadang lagi di jalan tiba-tiba pincang atau bermasalah. Akhirnya gue memutuskan buat udah deh ganti kabel yang bagusan dikit lah. Akhirnya gue pakai Blue Fire. Blue Fire Untuk dan aman ya. Single core Blue Fire. Mas, apa namanya? Total perbaikan mesin atau modifikasi yang lo lakukan di mesin habis berapa tuh? Kalau total perbaikan sih nggak banyak ya, nggak banyak, kecuali ya gue pernah itu ganti elektronik karena bermasalah itu ganti sekitar 5 jutaan. Tapi selebihnya fast moving part aja sih nggak terlalu mahal. Biasa-biasa aja sih, ya? terlalu banyak, Nggak dalam keadaan berarti mobil kan bisa bilang modifikasinya tipis doang nih. Modifikasi tipis. Lo pakai harian? Pakai harian, gue pakai harian. Nggak ada overheat? Nggak ada overheat. AC aman? AC dingin. Mantep, AC dingin. Itu menurut gue mobil tuh paling penting AC. AC itu harus dingin biar lo bisa nyaman sih. Setuju sih. Terus apa namanya untuk perbaikan di sektor mesin habis berapa tuh? Perbaikan atau ada part-part yang karena udah umur kan wajar diganti? Kalau perbaikan waktu itu gue yang paling gede ya waktu gue naikin oversize ya. Karena gue naikin oversize karena ada sedikit kebul, gue mau standarin lagi. Juga partnya waktu itu agak susah gitu, jadi akhirnya gue mutusin buat naik Seher. Itu gue total overhaul terakhir itu mungkin sekitar 10-an lah, 10 jutaan 11 ya? Itu sorry mas, itu gue abang nih mas, itu artinya lo naik CC nggak sih sebenarnya? Hitungannya naik CC tapi ya? sedikit ya? Sedikit sih, naik CC tapi sedikit sih. Mungkin jadi 1.800 sekian mungkin? Iya mungkin. Tapi nggak nyampe 2.000 ya? Harusnya nggak nyampe 2.000. Mantap, ganteng. Terus untuk pendinginan sendiri ada masalah nggak? Radiator apa segala macam? Radiator kebetulan nih udah diganti sama double ply ya. Wah, diganti double ply. Jadi so far sih nggak ada masalah sih. Kalau radiator sementara, kalau gue sih biasanya kalau sementara yang penting sirkulasi lancar, dia nggak ada bocor, air juga nggak kurang, pendinginan sih aman sih. Gokil. So far nggak ada masalah sih. Aman ya. Double ply lo pakai merek apa? Berapa harganya mas? Oh waktu itu gue custom ya. Wis. Punya jadi ada, gue lupa ya, mungkin bengkelnya nanti mungkin bisa gue kabarin gue ya. Nanti ditaruh di komen ya di Tangerang daerah Tangsel juga. Termasuk yang tadi naik CC tadi, nama bengkelnya apa? Nah kebetulan kemarin itu naik CC gue di bengkel di Diamond sih. Diamond itu masih daerah Tangsel juga. Nama bengkelnya Diamond. Diamond Motor. Itu Motor. dia khusus Mitsubishi sih. Oh, oke. Kebanyakan malah customernya Fuso ya. Oh gitu. Iya, Canter. Banyak kan Canter. Anjir, Canter Racing guys. Ntar alamatnya kasih tau gue ya. Boleh. Terus mas, ini kan mobil lo kayak keren banget. Dari dulu nih gue naksir mobil sebenarnya nih. Dan gue kaget setelah kita lama gak ketemu, velgnya udah diganti nih mas. Jadi makin gahar nih. Sebutin dong mas, velgnya lo pakai merek apa, ukuran berapa harganya? Kalau pelek gue pakai kearifan lokal ya. Branded kearifan lokal ya, HSR. Gue pakai HSR. Wis keren. Pakai HSR ini nggak mahal sih. HSR menurut gue peleknya juga lumayan kuat, lumayan bagus, modelnya lumayan banyak. Gue pakai itu, gue lupa tipenya apa ya, tapi harganya itu sekitar 4 jutaan lah. 4 jutaan peleknya. HSR tipe apa mas? HSR gue lupa tipenya apa. HSR lumayan banyak modelnya, gue juga lupa nih tipenya apa. Jadi dia modelnya kan kalau HSR itu ngeliat replika apa gitu. Tapi yang jelas dia kuat sih. Gue selama ini gue pakai keluar kota, gue ke Bandung atau ke Jogja misalnya nggak pernah ada masalah gitu. Jadi mau jalan rusak segala macam nggak pernah ada masalah. Jadi kuat nih peleknya. Cukup kuat. Selama lu pakai ban yang juga masuk akal ya. Nah, gue dulu pakai pelek 17, pakai ban 215 apa 205 45 gitu ya. Tuh tipis gitu. Jadi agak nggak enak ya, agak nggak nyaman. Dari segala macam jenis velg dan ukuran yang gue coba, ukuran velg yang gue cobain, paling enak buat mobil ini itu adalah velg ukuran 15 dengan ban 195, 50, 15 atau 55 mau lebih nyaman. 50 atau 55. Tapi itu yang paling nyaman, jadi stabilnya dapat, kencangnya dapat, lincahnya dapat.
gue kayak gitu sih. Dan kalau buat agak jalan-jalan rusak dikit masih tebel, masih enak ya? Masih tebel. Dan sama mungkin kalau banyak yang bilang kalau Lancer ini termasuk empuk ya. Dia termasuk empuk suspensinya. Despite ya mungkin ada orang yang nyeperin parah gitu segala macam, tapi secara bawaan dia lumayan Enak ya? lumayan Oke. empuk. Ban mereknya apa nih? Kalau ban gue pakai gue lupa ya, gue pakai Achilles yang biasa orang buat drifting. Gue pakai Achilles tipe itu, cuman depan belakang gue agak beda. Oh, belang. Agak belang nih, agak belang. Belang di tebel apa lebar? Belang di merek. Oh, Belang di merek. oh, tapi sama-sama Achilles beda tipe atau beda? Bukan, yang satu beda merek? belakang gue lupa nih, belakangnya gue lupa ya mereknya apa ini. Oh, I see, ngerti. Iya, cuman Tapi ukuran sama ya? ukuran sama. Pelek juga nggak belang ya? Pelek nggak belang, Oke, pelek nggak mantap. belang, ukuran sama. Kalau ban Achilles yang buat drifting berapa tuh mas harganya mas? Ini kalau nggak salah satunya itu sekitar 700 apa 800 ya? Wah anjrit, satu biji ya? Satu biji ya? Wah 7 kali 4, 2,8 Iya. juta, 3 juta lah ya? Iya 3 jutaan lah kalau satu set. Tapi dipakai harian enak tuh ban drifting tuh? Lumayan enak sih ya. Lumayan enak. Ya karena kan sebenarnya kalau harian nggak terlalu banyak bisa jalan kencang juga ya. Iya. Jadi menurut gua nggak terlalu berasa ya pemilihan ban itu. Lo pakai keluar kota, hujan-hujan segala macam nggak apa-apa? Nggak ada masalah sih, nggak ada Oke, masalah. mantep juga Nggak ada nih. masalah. Oke, mas anyway, dari sananya nih mobil udah disc brake 44 nih ya? Ya itu Gila. salah satu kelebihannya GTI dibandingin yang 1600 ya, yang 1800 itu memang dia salah satunya dia udah disc brake 44 ya. Mantap. Jadi lumayan keren sih. pede lah. Iya. Lu jalan kenceng, lu ngerem juga lumayan pede. Ini udah ABS ya? Ini belum ABS. Belum ABS? Belum ABS. Oke. Jadi ABS-nya harus manual ya. ABS-nya harus manual. ECU-nya di kepala kita nih. Iya. ABS-nya manual. Oke siap. Mas sorry mas, knalpot lo kayaknya udah diganti nih, merek kamu mas. Nah, kalau knalpot ini sebenarnya juga knalpot juga gue yang masih nggak terlalu yang gimana-gimana. Dari headernya juga dia masih standar. Rider standar. Header standar dari tengah ke belakang itu gue ganti galvanis. Itu juga karena bawaannya keropos, jadi gue ganti galvanis yang 2,5 inch atau berapa inch ya gue lupa ya. Nanti mungkin kalau salah di ini. Nggak problem, kabarin gue aja. Nanti terus belakangnya gue pakai model HKS apa ya, tipe apa ya gue lupa ya ini ya. Cuman bukan orisinil juga sih. Oke. Bukan orisinil juga. Kenapa gue sebenarnya kalau mobil ini lebih enak bawaan knalpot aslinya. Oh, gitu? Dia lebih padat, tarikannya lebih enak gitu. Cuman gue itu sering jalan pagi atau pulang malam. Jadi kadang gue suka kenceng, jalan kecil gitu ya, jalan kadang suka orang nyebrang suka nggak lihat. Jadi ada mobil. sebenarnya gue lebih di faktor ini aja sih. biar orang aware kalau ada mobil lo gitu ya. Iya, biar ada aware gitu. Oh, ini ada suara mobil nih gitu. Awas Jadi, GTI mau lewat nih. Mantap. Pamer terselubung guys. Gak canda gue. Kenapa tapi suruh mas? kalau knalpot sih nggak murah lah. Kalau knalpot itu paling ujungnya itu mungkin sekarang ya 1,5 juta lah kali ya. Oh ya? Kalau pipa ya masih ratusan ribu gitu. Oh, berarti kurang lebih lo knalpot habis 2 jutaan kali ya? Iya. Oke. Kalau header kan masih standar. Alright. Mas, sama GTI ini kalau menurut gue yang khas itu adalah dia udah dapat fog lamp sama dapat ini ya sayap belakang dari sananya gitu ya? Iya, dari sana udah begitu. Dia Keren, bawaannya guys. udah gitu. Sama kalau diperhatiin dia handle pintunya itu sewarna sama body. Oh iya Nah, benar. kalau dia yang SOHC yang 1600 dia biasanya warnanya crop. Dia warnanya crop. Nah, kalau ini dia warnanya sewarna body senada. Cakep ya. Terus kalau apa namanya gue liat tuh si spion lu karbon tuh beneran mas? Enggak, itu cuman stiker aja. Kenapa gue stikerin gitu ya? Kenapa gue stikerin? Karena gue sering diserempet motor gitu. Jadi daripada gue repaint adalah gue stikerin aja. Oke. Kalau gue stiker, gue serempet motor, gue tinggal ganti lagi stikernya. Jadi nggak terlalu banyak Nggak effort capek ya? lah. Oke. Mas sorry satu gue lupa. Ini lu nyeperin mobilnya gimana? Custom pair atau pakai coilover? Ini custom pair. Kalau nggak salah, gue agak lama ya ini. Modifikasi udah lama banget karena gue kan pakai mobil ini udah 11 tahun lebih ya. Ini kalau nggak salah pakai pair itu pakai ten. Pairnya Tain. Pair ten depannya.
Belakang juga masih bawaannya. Belakang itu masih bawaannya, masih standar bawaannya. Oh, lo ganti per depannya doang. Per depannya Per doang. apa kayak lowering kit gitu ya? Lowering kit gitu, tapi per aja. Tapi shocknya masih Standar. Kayaba standar. Oh, depan belakang standar tuh shocknya. Shocknya standar, pernya aja. Sepasang tain berapa, Mas? Wah, itu gue Lupa lupa ya? ya. Gue lupa. Berarti nih guys, mobil ini beliau pakai 11 tahun dan selama Iya. itulah gue kenal beliau 11 tahun. Iya, ini 11 tahun gue 11 pakai. tahun gue kenal lo, men. 11 tahun. Gila. Oke. Terus eksterior ada modifikasi lagi nggak? Eksterior nggak ada sih. Ada ya? Heeh. Itu side skirt segala macam apa? Masih bawaan semua. Bawaan semua kayak gitu ya? Semua masih bawaan, fog lamp semua nggak ada yang gue Gila, rubah. bumper depan, bumper belakang bawaan asli gitu Masih ya? bawaan aslinya. Oke. Masih bawaan aslinya. Mas, lanjut nih Mas. Siap. Untuk perawatan, lu berapa ribu kilometer sekali Mas? Gue standar itu perawatan tiap 4.000 biasanya. 4.000? Wih, Tiap mantep. 4.000. Tiap Perawat 4.000 ganti oli. ganti oli. Itu aja sih. Sekali datang ke bengkel habis berapa tuh perawatan berkala? Kalau peralatan berkala itu biasanya kalau gue kan nggak ke bengkel resmi ya, mungkin bengkel resmi udah nggak mau nerima mobil kayak gini gitu ya. Lu cuman ganti oli, ganti filter. Kalau orang biasanya ganti filter tiap 2 kali ganti oli baru ganti filter. Kalau gue nggak, karena filter kan murah ya. Biasanya gue tiap ganti oli gue ganti filter sih. Itu paling ya habis. Gue juga pakai oli juga nggak yang mahal punya. Yang penting 1040 gitu kan. Itu mungkin sekitar 300 sampai 400 lah. Sekali datang segitu ya? Oli pakai merek apa, sorry? Ganti-ganti sih. Ganti-ganti ya? Ganti-ganti. Yang penting 1040. 1040, oke aman. 1040. Untuk bensin pakai apa Mas? Bensin, nah ini lucunya mobil gue nih. Mobil gue ini dari dulu biarpun kata orang mungkin di speknya kompresinya tinggi harus pakai Pertamax, tapi dari dulu gue selalu pakai Pertalite. Aman tuh? Dulu waktu sebelum ada Pertalite gue pakai premium, aman tanpa ngelit. Mau jalan Badak ya? iya lumayan, mau jalan kecepatan tinggi, RPM tinggi nggak ada Ngeliti nggak apa? nggak ada. Bisa Nggak anjir. ada. Mungkin karena pengaruh ada sedikit penghalusan di lubang in-house dan exhaust ya. Mungkin itu sih. Itu ngalusin di bagian mesinnya ya? In out di apa In namanya? out aja. Di lubang ini ya? Iya. Lubang injection bensinnya. Yes. Goyang Gitu. Oke. Ada nggak di mobil ini part yang paling harus diperhatiin yang kalau rusak itu barangnya susah dan mahal? Ada nggak? Apa yang paling bahaya dari mobil ini? Penyakit khas gitu? Ada nggak? Yang paling bahaya ya. Eh, Kalau yang paling bahaya yang jangan main-main itu kaliper justru. kaliper Kaliper rem. Kaliper Oh ya? rem. Iya. Karena kalau komponen mesin atau komponen kemudi gitu ya. Kayak kemudi ini contohnya tie rod misalnya ya. Tie rod itu ini mobil kan hampir sama Proton Wira. Proton Wira. Jadi banyak partnya. Mesin pun masih banyak orang ngejual part-partnya di Indonesia ya. Masih banyak tuh di Jakarta atau di Indonesia lah masih banyak mau jual seher, ring, stang segala macam dan copotan masih banyak. Yang nggak ada di sini dan yang copotannya hancur juga itu adalah kaliper. Kaliper rem ya? Kaliper rem depan ataupun belakang. Ini yang bahaya. Penting tuh guys. Ini kaliper. Jangan pernah sekali-sekali kaliper coba-coba dibersihin, dibuka karena itu modelnya babet. Jadi pistonnya itu ada dudukan seal. Begitu itu piston dibuka, dia biasanya dudukan sealnya itu udah kena ya, udah terkropos ya. Jadi pada saat dipasang lagi bocor. Nah ini gue udah kena depan kiri sama kanan nih depan kaliper gue udah pernah kena ganti nih. Gue harus import dari luar sih. Gila. Import banyak kan dari Europe ya, dari Wow. Europe. Tapi bagusnya masih ada yang jual. Spare part kita cuma nyebutin part numbernya berapa aslinya, nanti disebut replacement partnya apa, kita harus import sih. Berarti lu ganti kaliper depan ori itu jatuhnya ya? Nggak ori, dia kayak third party lah. Third party. Kayak third party, jadi nggak OEM ya, tapi dia sama persis lah, sama persis. Cuma dia bukan bawaannya Mitsubishi, tapi memang compatible sama kalipernya si CB5 ini. Mereknya berapa dan harganya berapa tuh Mas? Nah, gue pernah nanya ya waktu itu ya untuk kaliper itu waktu pertama kali rusak waktu itu yang kiri apa yang kanan gue lupa, depan itu gue inden sama KTB itu agak kesusahan ya, itu inden gue harus bayar sekitar 4,5 juta ya, dan itu nunggu 3 bulan. Gila. Lu bayangin mobil gue nggak bisa jalan 3 bulan kan, akhirnya gue putusin buat akhirnya gue impor
Itu mungkin sampai sini ya, itu sekitar 2,5 juta lah, 2 juta sampai 2,5 juta. Sampai sini udah termasuk pajak. Sama ongkos segala macam segituan tuh. Sekitar 2,5 lebih juta. murah ya? Dan bahkan kalau yang rusaknya kita kirim ke sana, mereka kan potong lagi tuh sekitar 50 euro. Lumayan. Wih, asik tuh. Iya, cuman gue nggak kirim sih. Jadi dia bisa merekondisi lagi tuh. Itu pakai apa, lo beli dari via eBay atau apa? Bukan eBay sih, ada beberapa situs. Situsnya di sana, cuman gue lupa ya situsnya apa. Cuman situs jual beli part gitu lah. Kalau ikut kabarin deh. Ya nanti gue kabarin. Gue juga sempet nyari-nyari juga waktu itu, temen gue nanya, cuman gue lupa ininya apa. Gue harus agak ngorek-ngorek dokumen lama situ. Iya. Kaliper belakang aman ya? Kaliper belakang so far aman, dan gue nggak berani buka. Jangan lagi ya. Gue nggak berani buka. Kalau disc brake depan belakang aman? Disc brake depan belakang aman. Nggak pernah diganti? Nggak pernah diganti. Kinclong banget ya? Kayak masih Disc brake, baru. iya, cuman disc brake karena lu udah pernah di slave juga sekali gitu ya. Apa tuh maksud, sorry? Di slave itu karena waktu itu sempet gelombang, peyang, okay. di slave lagi, di slave, tapi so far masih bawaan asli. Keren. Mas, terus untuk yang fast moving part itu masih gampang dicarinya di sini atau susah juga? Kalau fast moving part apa ya? Contohnya kayak rem gitu ya, atau misalnya brake pad tadi maksud lo ya? Brake pad, atau misalkan timing belt, atau apalagi ya, kayak fan belt, apalah. Fan belt, terus kaki-kaki misalnya kayak swing arm, tie rod. Iya, itu masih banyak lah. Masih banyak, dan itu kayak swing arm gitu kan masih banyak. Kalau di kita kan masih bisa diakalin, diganti karetnya ya. Jadi menurut gua nggak ada masalah sih. Cuman mungkin komponen-komponen part dalam mesin ya mungkin agak sedikit susah ya saat ini, kayak piston atau stang seher gitu. Tapi copotan banyak masih. Copotan banyak. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga sih. Dan kalau mau baru ya harus terampil ya, ngubek-ngubek marketplace sih. Marketplace itu harus di ini. Tapi masih ada kok. Masih ada. Cuman mungkin agak sedikit effort ya, karena ini mobil udah berapa belas tahun yang lalu ya. 95 ya. Gila. Udah berapa tahun tuh? Masih SD tuh. Udah 25 tahun nih sekarang, yo kilometernya juga udah lumayan kan. Jadi ya masih ada partnya, tapi ya mungkin agak sedikit part susah, tapi oke lah. Oke. Mas Indra, ceritain dong. Lo kalau ngambil spare part di mana, Mas? Ada kenalan gue, namanya itu Istana Motor. Istana Motor? Di Atrium. Atrium Senen? Nanti kalau di search ada tuh Istana Motor ya? Cinani namanya. Itu baik banget. Ya semenjak gue awal punya mobil ini sampai sekarang, gue belanja selalu di sana sih. Untuk fast moving part ngambil di situ? Fast moving part selalu ngambil di sana. Selalu ada ya? Selalu ada. Oke. Kalau nanti part-part tadi lo bawa ke bengkel langganan lo untuk masanginnya gitu? Iya, biasanya begitu. Oke. Cakep. Nah, ada satu bengkel juga itu namanya Mas Dedi. Itu di seberang Atrium tuh, di Atrium Senen di seberangnya. Itu kan ada di Atrium yang lama. Itu ada bengkel tuh. Biasanya orang-orang bengkel banyak tuh di situ. Itu juga ada Mas Dedi. Itu dia hampir segala jenis mobil sih bisa ya, jago banget. Itu Mas Dedi, ada anaknya juga di sana, ada ponakannya juga di sana. Biasanya gua kalau misalnya gue lagi di sana untuk kasus-kasus yang lumayan berat atau perlu trik-trik khusus, biasanya gue bawa ke sana tuh, ke Mas Dedi. Jadi biasanya gue ke Mas Dedi, nanti dari Istana Motor barangnya dikirim via kurir jalan kaki nyebrang dari Atrium ke situ. Oh, nama bengkelnya lo sebut aja Mas Dedi gitu ya? Mas Dedi di situ. Kasih tips dong buat orang yang pengen beli mobil ini ataupun punya mobil ini biar mobilnya selalu on kayak mobil lo. Oke, pertama kalau punya mobil tua ya, apalagi di atas 10 tahun, pertama siapin mental dulu. Siapin mental. Nggak cuman karena duit, tapi memang orang-orang yang harus bener-bener suka sama mobilnya. Jadi itu kerefleks nanti dari cara lo ngerawat sih. Dari cara lo nyuci mobil, lo ganti oli, itu rutinitas yang harus lo jalanin untuk supaya mobil lo tetap bisa normal ya. Bisa normal. Jadi menurut gue pertama lo harus hobi, lo harus siap ngurusin mobil. Jadi bukan cuma pakai doang terus tinggal terus lo kasih orang, nggak bisa. Lo harus hobi, lo harus suka, baru nanti lo akan sendirinya lo bisa ngerawat mobilnya secara rutin sih. Minimal ganti oli. Minimal ganti oli. Oke. Nice banget tuh tips lo.
Mas, ceritain dong Mas, sejarahnya lu dapetin mobil ini gimana Mas? Wah, sejarah ya. Yo, sejarah dapetin mobil ini nih. Ini jujur sebenarnya ini mobil pertama gue yang gue beli pakai uang pertama kali gue. Gokil. Ini mobil. Jadi waktu itu gue inget banget ya, gue pernah jalan sama anak gue 2 naik motor hujan-hujanan ya kan. Waktu itu anak gue ulang tahun, gue mau ke Pizza Hut, gue inget banget mau ke Pizza Hut. Baru setengah jalan hujan, padahal tuh Pizza Hut jaraknya mungkin cuma 1-2 kilo lah. Setengah jalan hujan. Jadi di situ gue diem di pinggir ruko, gue hujan gede banget. Mau makan siang sampai akhirnya sampai jam 3 tuh hujan belum selesai. Gue cuman berdoa, ya Allah, gue bilang ya Allah, kapan gue bisa punya mobil ya. Jadi gue bilang kalau gue punya mobil paling enggak gue nggak harus begini gitu. Gue nggak harus hujan-hujanan kan, anak gue juga bisa makan, nggak kehujanan, makan juga bisa ini. Gue sampai jam 3 akhirnya hujan-hujanan nunggu cuman itu. Tapi nggak lama setelah itu Allah ngabulin, gue dikasih rezeki, terus gue dikasih kesempatan lah buat beli mobil, dan akhirnya gue pilih mobil ini. Gokil. Ih, keren loh, baru tahu nih gue. Ini, wah, kisah lo inspirasi banget Mas. Semoga yang lain yang nonton yang belum punya mobil kesampean cepet punya mobil juga ya. Amin. Mas, ini mobil lo dapet dari siapa nih Mas? Nah, ini mobil gue bilang bener ya, kalau kata orang mobil sama rumah mungkin jodoh-jodohan ya. Setuju. Jodoh-jodohan. Ini kebetulan waktu itu gue pernah ngeliat iklan, gue lupa iklan di mana, zaman dulu belum ada marketplace, kalau nggak salah mungkin iklan di Kaskus atau di mana gitu ya. Ini orang jual mobil, pagi-pagi gue di kantor, gue teleponin, nggak bisa, nggak diangkat-angkat, gue WhatsApp nggak dibales-bales, sampai akhirnya gue memang kebetulan nyari GTI waktu itu 1800 cc yang gue cari CB5. Terus akhirnya tuh orang jawab, anaknya jawab, terus akhirnya gue samperin ke rumahnya, dan ternyata peminatnya itu karena dibuka harganya juga lumayan ya, gue nggak bisa bilang dulu harga belinya berapa, lupa waktu itu kebetulan, tapi lumayan di bawah pasaran. Itu ada puluhan orang lah yang nge-WhatsApp gitu, tapi akhirnya mobil ini jatuhnya ke gue juga. Jodohnya di lu ya? Jodohnya di gue. Itu bekas pilot Garuda, Om Hari namanya. Om Hari nih kalau nonton ini mobilnya masih sama gue nih Om. Widih. Jadi kapan-kapan kalau misalnya masih ada umur kita bisa silaturahim. Mobilnya masih ada di gue nih. Om Hari, nama saya Hari Nugroho juga sama Om. Sama. Keren. Om Hari nih, rumahnya di BSD. Oh gitu. Pilot Garuda waktu itu, mungkin sekarang udah pensiunan pilot Garuda ya. Is, mantap. Dari Om Hari nih, masih gue jaga nih legasinya. Ais, keren. Berarti udah pilot tangan pertama tuh mobil dari Om Hari pertama, ya. Iya. Pasti oke punya nih mobil nih. Masih dulu dia tipikalnya lebih apik banget dari gue ya. Gila, ada bunyi-bunyi sedikit selalu dibawa ke bengkel. Jadi gue tinggal nerusinnya sebenarnya. Thank you banget Om Hari. Om Hari gue maksudnya nggak banyak effortnya lah gue ngurus mobil ini dari lo, itu luar biasa. Thank you. Keren. Oke, ceritanya gitu ya. Iya. Oke. Alright guys, that's all the video. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo yang pengen beli mobil ini. Di part 2, gue akan ajak lo lihat interior mobil ini, dan juga tetap ngobrol sama ownernya terkait modifikasi apa aja yang udah dia pakai di mobil ini, khususnya di bagian interiornya. Dan gak lupa, gue akan test drive mobilnya. Setengah ganti. Oh, mantep guys tarikannya ya. Oh, ini langsung narik loh. Wah, anjir. Wah. Yes guys, ini mobil emang kenceng dari lahir. Sampai ketemu di part 2 ya. Gua Nugroho pamit. See ya. Mas Indra, makasih banyak atas waktunya. Lo udah ngesempatin kesini dan banyak banget ilmu-ilmu yang gue dapat sebagai orang awam nih terkait GTI lo. Thank you banget Mas. Iya, sama-sama juga. Terima kasih waktunya. Semoga kontennya bisa bermanfaat ya. Bermanfaat buat banyak orang. Mungkin yang pengen beli GTI atau baru pengen beli mobil baru misalnya ya. Baru mau ngerawat mobil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa ngasih informasi yang lebih lah ya, yang berguna buat teman-teman semua. Wah, pasti banget nih Mas, karena informasi dari lo penting semua. Makasih Mas, sehat dan sukses selalu buat Mas Indra dan keluarga ya. Sehat terus ya, semoga Indonesia cepat sehat juga. Amin. Bye-bye, thank you Bye. Mas. Cut.